Hai, apa kabar semua? Saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review dan ini adalah Samsung Galaxy S8 Plus. Oke, untuk memulai saya nggak akan membahas detail soal isi kotaknya karena tidak berbeda dengan Galaxy S8. Charger, earphone, konverter USB-C, konektor USB OTG, serta tentunya earphone EKG semuanya lengkap dalam kotak Samsung Galaxy S8 Plus. Lanjut ke perangkat dan seperti dari namanya, Galaxy S8 Plus adalah versi plus atau lebih dibanding Galaxy S8, paling tidak untuk beberapa sektor. Untuk desain secara keseluruhan, kedua ponsel flagship ini tentunya sama persis. Sama-sama punya tampilan yang keren banget plus lekukan halus pada bagian belakang yang bikin perangkat terasa nyaman saat digenggam. Keduanya juga sudah bersertifikasi IP68 buat tahan air dan debu, jadi tentunya aman untuk membawa ponsel ini ke hampir semua situasi. Namun, meski berbagi cukup banyak kemiripan, Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus tetap punya beberapa perbedaan. Hal pertama yang berbeda dibanding Galaxy S8 tentu saja adalah ukuran perangkat. Dengan membawa layar yang lebih besar, dimensi perangkat secara keseluruhan tentu saja juga bertambah. Namun berkat bezel tipis plus rasio layar yang ada, Samsung Galaxy S8 Plus tetap terasa nyaman untuk dipegang menggunakan satu tangan. Namun untuk navigasi yang lebih leluasa, saya masih lebih memilih untuk memakai kedua tangan. Untuk ukuran layarnya, Galaxy S8 Plus punya panel Super AMOLED 6,2 inch. Dengan kualitas visual yang sudah tidak perlu diragukan lagi, plus dimensi yang begitu lapang, pengalaman multimedia yang ditawarkan perangkat ini terasa sangat berbeda dibandingkan ponsel pada umumnya. Berbeda dalam arti yang positif tentunya. Selain untuk multimedia saja, hadir layar yang besar juga membuat multitasking pada Galaxy S8 Plus menjadi lebih nyaman. Seperti misalnya saat menggunakan dua Windows berikut ini. Layar yang lebih besar membuat dua aplikasi yang sedang berjalan punya ruang yang lebih luas sehingga navigasi terasa lebih leluasa. Dari segi spesifikasi, Galaxy S8 Plus tidak punya perbedaan berarti dibandingkan Galaxy S8. Prosesor, RAM, serta kapasitas penyimpanan internalnya semuanya sama persis. Namun, ada pengecualian pada baterai yang kini berkapasitas 3500 mAh. Jadi dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, performa dari kedua perangkat ini harusnya juga tidak punya perbedaan. Selain kesamaan pada hardware, software pun demikian. Mulai dari versi Android, tampilan antarmuka perangkat hingga Bixby, semuanya hadir pada Galaxy S8 Plus. Sedikit mau menambahkan juga, ada beberapa fitur dari Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus yang lupa saya bahas pada video unboxing sebelumnya. Yang pertama tentu saja adalah Bluetooth versi 5. Buat yang belum tahu, Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus adalah dua ponsel pertama di dunia yang sudah dilengkapi Bluetooth generasi terbaru itu. Selain tentunya peningkatan dari segi kecepatan transfer data dan jarak jangkauan, ada satu fitur keren lain yaitu Dual Audio. Jadi misalnya punya dua perangkat audio Bluetooth seperti earphone atau speaker, kamu bisa menghubungkannya dengan Galaxy S8 atau S8 Plus dan memakai keduanya secara bersamaan seperti contoh berikut ini. Terus untuk fitur software selanjutnya ada Samsung Pass. Dengan adanya fitur ini, kamu nggak perlu repot lagi untuk ngetik password ketika ingin login ke suatu website. Sebagai gantinya, cukup gunakan pemindai sidik jari atau iris scanner saja untuk melakukan autentikasi. Sayangnya, untuk saat ini setahu saya fitur tersebut hanya bisa aktif pada Galaxy S8 dan S8 Plus, serta Galaxy S7 dan S7 Edge yang sudah melakukan update ke Android Nougat. Dan satu tambahan fitur lagi yang surprisingly banyak orang belum tahu yaitu Samsung Knox. Saya jadi ingat waktu bikin unboxing Samsung Galaxy S8, ada yang nanya apakah flagship Samsung tersebut punya fitur dual apps, clone apps, dan semacamnya. Well, jawabannya ada, yaitu Samsung Knox.
Yang menurut saya agak aneh dan lucu itu adalah sebenarnya fitur ini sudah cukup lama ada dan sudah banyak ponsel Samsung yang bisa memakainya. Namun kok bisa banyak yang belum tahu. Jadi misalnya kamu adalah pengguna Samsung dan belum tahu, langsung aja buka Play Store dan download Samsung My Knox. Sedangkan buat pemakai Galaxy S8 ada sedikit perbedaan karena Knox sudah terintegrasi langsung dalam menu yang disebut Secure Folder. Dan akhirnya sampai ke sektor terakhir yaitu kamera. Buat resolusi, fitur, dan lain-lainnya, semua yang ada pada Galaxy S8 Plus sama persis dengan Galaxy S8. Buat hasil foto kamera belakang, kualitasnya menurut saya oke banget di berbagai situasi. Hadirnya kamera depan dengan resolusi 8 MP plus autofocus juga bikin selfie atau vlogging jadi lebih asik karena mampu mendapatkan gambar yang lebih baik. Secara singkat, menurut saya Samsung Galaxy S8 Plus adalah alternatif yang bagus jika kamu mencari ponsel besar untuk multimedia, namun tetap terasa nyaman digenggam tanpa terasa terlalu besar. Namun, jika kamu mencari ponsel yang lebih kompak tanpa harus mengorbankan performa, maka Samsung Galaxy S8 adalah alternatif yang patut untuk dipertimbangkan. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini buat Samsung Galaxy S8 Plus. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu belum nonton review untuk Samsung Galaxy S8, linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!